Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang taxation and income distribution atau perpajakan dan distribusi pendapatan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yakni kelompok 6. Pertama, saya sendiri Fikri Nurul Wafa sebagai moderator. Yang kedua, Mutiara Putri. Yang ketiga, Andronikus. Yang keempat, Dwi Milinia Nuraini. Yang kelima, Niswi Layali. Yang keenam, Dita Milinda. Dan yang terakhir, Randy Wayudi. Nah, dan sekarang waktunya kita masuk ke materi kita. Ya, mohon untuk teman-teman mendengarkan dan memperhatikan supaya memahami materi yang kita jelaskan. Let's go, check it out. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dan distribusi pendapatan. Langsung saja, pengertian pajak itu sendiri yaitu merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara yang mana bersifat memaksa, yang sudah diatur dalam undang-undang, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nantinya imbalannya itu diberikan sesuai dengan keperluan dari warga negara tersebut. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat beberapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dan pendapatan nasional ini bersumber dari pajak tersebut. Pajak kan yang dibayarkan atau kontribusi dari warga negara. Nah, dari kontribusi tersebut itu nanti masuk ke dalam distribusi pendapatan. Dan pengertian dari distribusi pendapatan itu adalah penyaluran dana dari pemerintah yang berguna untuk keperluan warga negara. Di Amerika sendiri itu ada sebuah perdebatan yaitu siapa yang nantinya akan membayarkan pajak. Kalau misalnya dari pengertian pajak sendiri kan semua orang harus membayar pajak karena itu nantinya akan dirasakan sendiri manfaatnya untuk semua orang. Tetapi di Amerika itu masih ada perdebatan itu siapa yang nantinya akan membayar pajak. Dan untuk yang selanjutnya yaitu insiden ekonomi pajak. Yang dimaksud dengan insiden ekonomi pajak yaitu perubahan dalam industri pendapatan real pribadi yang disebabkan oleh pajak. Nah, di sini ada beberapa yaitu untuk mengukur distribusi pajak tersendiri atau distribusi pendapatan yang digunakan untuk keperluan pajak sendiri. Yang pertama yaitu ada sumber dan penggunaan penghasilan harus dipertimbangkan. Terus yang kedua yaitu ada indeks tergantung pada bagaimana harga ditentukan. Di sini ada analisis yang harus dibutuhkan dalam membuat atau menentukan harga dari suatu produk untuk pajak tersendiri atau untuk menentukan nilai pajak tersendiri. Dalam hal ini itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita harus menganalisis faktor-faktor apa saja nanti yang mendukung dalam penentuan harga pajak tersebut. Terus selanjutnya itu ada insiden tergantung pada disposisi pendapatan pajak, yaitu biasanya itu diperuntukkan untuk pengeluaran tertentu. Nah, di sini pajak tersebut seperti yang sudah sesuai dengan pengertiannya bahwa pajak dikeluarkan untuk keperluan warga negara. Nah, di sini kan ada disposisi pendapatan pajak, yaitu yang dimaksud dengan disposisi pendapatan pajak itu ya itu tadi bahwa pajak itu biasanya diperuntukkan untuk pengeluaran tertentu. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengukur pajak itu ada dua cara, yaitu yang pertama diukur seberapa progresif sistem pajak menyajikan tugas yang lebih sulit daripada mendefinisikan progresif. Ya maksudnya yaitu mengukur seberapa progresif sistem pajak.
yaitu dengan cara rumus yang pertama ada V sama dengan T min T1 min T0 per I1 min I0. Yang di sini yaitu yang dimaksud T adalah pajak dan I adalah pendapatan. Untuk cara yang kedua yaitu mengatakan bahwa satu sistem pajak lebih progresif daripada yang lainnya. Nah, di sini yaitu rumusnya V sama dengan T1 min T0 per T0 ditambah I1 min I0 per I0. Nah, ini sama yaitu T-nya adalah pajak dan I-nya adalah pendapatan. Untuk selanjutnya yaitu kita menjelaskan pajak menyebabkan perubahan harga. Yang pertama yang harus dipelajari yaitu pajak tidak laku karena sudah diberlakukan jumlah tetap per unit komoditas yang dijual. Seperti pada kurva di samping, di sini ada kurva permintaan, yaitu kita mengukur yang pertama harga maksimum per galon orang bersedia membeli. Maksudnya di sini tuh ada hubungan pembelian per galon sama harga. Terus yang pertama yaitu berada pada titik Q0 dan P0. Di sini mencapai keseimbangan pada titik A yang terjadi karena jika ada pajak, maka kurva tersebut menjadi bergerak ke titik QA dan PA. Tetapi produsen hanya menerima pendapatan sebesar titik B. Jadi produsen tersebut tetap menetapkan harga pada titik A, tetapi yang diterima itu pada titik B karena dia itu harus membayar pajak dari produknya tersebut. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada kurva pajak satuan tidak tergantung pada pajak itu dipungut pada konsumen atau produsen. Nah, di sini dengan kasus yang sama seperti kurva yang sebelumnya. Nah, yang di sini itu untuk mencapai jumlah keseimbangan setelah pajak yang bermula pada titik Q1 dan PN, yaitu berada di keseimbangan atau berada di equilibrium titik N. Nah, berada pada garis, yaitu berada pada garis D aksen C. Nah, untuk menentukan harga yang dibayarkan oleh konsumen, kita naik dari garis D aksen C ke DC, yaitu pada titik R, karena ada penambahan pajak tersendiri. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu kurva penawaran yang menunjukkan bahwa ini kasusnya masih sama ya. Ini kasusnya masih sama dari kurva 1, 2 dan yang pertama, yang kedua sama yang ketiga. Ini kasusnya masih sama dan ini untuk kurva penawaran yang menunjukkan bahwa untuk menghasilkan Q1 mereka harus menerima P1. Namun untuk menghasilkan itu konsumen harus membayar P1 plus U. Konsumen harus membayar P1 plus U karena ada pajak yang berada pada garis S aksen C. Nah, ini kan tadi yang pertama untuk menghasilkan Q1 mereka harus menerima P1. Tetapi dari konsumen sendiri itu harus membayar P1 plus U, ada plus U-nya. Karena plus U itu untuk mengganti pajak satuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Konsumen harus membayar P1 plus U karena di sini ada satuan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan berada pada garis S aksen C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak ad valorem. Pajak ad valorem itu sendiri adalah pajak yang lazim digunakan berkenaan dengan pembebanan pajak impor yang berarti menurut nilai, tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan. Biaya ad valorem adalah biaya yang ditetapkan menurut nilai atau uang, tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan. Misalnya provisi kredit ditetapkan sebesar 1% dan jumlah yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Nah, secara sederhana, pengertian ad valorem adalah
pajak yang nilainya dihitung berdasarkan angka persentase dari nilai sebuah transaksi atau properti. Di sini juga ada contoh-contoh ad valorem. Yang pertama, contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau yang disingkat PPN. Kedua, pajak penjualan. Pajak penjualan ini pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai transaksi penjualan yang berkenaan pajak. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau bisa disingkat dengan PBB. Nah, pajak PBB ini adalah pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai properti yang dikenakan pajak berdasarkan nilai jual objek pajak atau bisa disingkat dengan NJOP. Yang keempat, pajak warisan. Nah, ini pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai warisan yang dikenakan pajak. Yang kelima, pajak emigrasi. Nah, pajak emigrasi ini adalah pajak yang dikenakan kepada emigran atau orang yang meninggalkan negara asalnya untuk menetap ke negara lain. Dan untuk yang terakhir adalah ada contoh pajak bea materai. Nah, ini pajak materai adalah di beberapa negara bea materi dihitung berdasarkan nilai dokumen yang harus menggunakan materai. Meskipun ada pembagian pajak menurut undang-undang, tingkat upah yang diterima oleh pekerja turun persis dengan jumlah pajak mereka menanggung seluruh beban. Tentu saja, kita bisa mendapatkan hasil sebaliknya dengan menggambar kurva penawaran sebagai elastis sempurna. Poin kunci yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada kejadian tentang pajak yang dapat diketahui tanpa informasi tentang elastisitas perilaku yang relevan. Bahkan sementara perkiraan elastisitas pasokan tenaga bervariasi, banyak ekonom percaya bahwa itu mendekati nol. Setidaknya, dalam jangka pendek, tenaga kerja mungkin menanggung sebagian besar pajak gaji, meskipun upaya Kongres untuk membagi beban secara merata. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pajak gaji. Pajak gaji ini pajak penggajian yang digunakan untuk membiayai sistem jaminan sosial, sebagaimana pajak yang setara dengan 7,65% dari penghasilan pekerja harus dibayar oleh majikan mereka, dan pajak pada tingkat yang sama dibayarkan oleh pekerja sendiri. Totalnya 15,3%. Terus divisi ini memiliki sejarah panjang yang merupakan konsekuensi dari kepercayaan anggota parlemen bahwa pajak gaji harus dibagi secara adil oleh pengusaha dan karyawan. Tetapi perbedaan menurut hukum antara pekerja dan bos tidak relevan, seperti yang disarankan sebelumnya. Insiden pajak tenaga kerja ini ditentukan hanya oleh irisan pajak yang diletakkan antara apa yang diterima pekerja dan yang dibayarkan majikan. Saya di sini juga mau menjelaskan tentang perpajakan modal dalam ekonomi global. Perpajakan modal dan ekonomi global ini adalah strategi untuk menganalisis pajak atau modal pada dasarnya sama dengan analisis pajak atas tenaga kerja, menggambarkan kurva penawaran dan permintaan, menggeser atau memutar kurva yang relevan dengan jumlah tergantung pada tarif pajak, dan lihat bagaimana keseimbangan setelah pajak dibandingkan dengan yang asli. Dalam sebuah ekonomi yang tertutup untuk perdagangan, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kurva permintaan menurun atau perusahaan menuntut modal tanpa modal ketika harganya naik, dan bahwa penawaran dari modal miring ke atas atau orang memasok lebih banyak modal, lebih banyak menabung ketika kembalinya tabungan meningkat. Dalam hal ini, pemilik modal menanggung sebagian beban pajak. Jumlah yang tepat tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Anggaplah sekarang bahwa perekonomian terbuka dan modal bergerak sempurna di seluruh negara. Akibatnya, ada satu pasar global untuk modal, dan jika pemasok modal tidak dapat memperoleh tingkat pengembalian dunia yang sedang berjalan di suatu negara tertentu, mereka akan membawanya keluar dari negara itu dan meletakkannya di negara lain. Dalam hal diagram penawaran dan permintaan, suplai modal ke negara tertentu sangat plastik. Warganya dapat membeli semua modal yang mereka inginkan dengan laju kembali, tetapi tidak ada sama sekali pada tingkat yang lebih rendah. Implikasi untuk kejadian pajak atas modal sangat mencolok. Harga sebelum pajak yang dibayarkan oleh pengguna modal naik dengan tepat jumlah pajak, dan pemasok modal tidak menanggung beban apapun. Secara intuitif, modal hanya bergerak ke luar negeri jika harus menanggung pajak. Karenanya, tingkat pengembalian sebelum pajak harus naik.
Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perpajakan komoditas tanpa kompetisi. Nah, pada kurva tersebut menggambarkan perusahaan monopoli yang menghasilkan komoditas X sebelum pajak. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli adalah DX, dan kurva pendapatan marginal terkait adalah MRX. Kurva biaya marginal untuk produksi EX adalah MCX, dan kurva biaya total rata-rata ATCX. Seperti biasa, kondisi untuk memaksimalkan laba adalah bahwa produksi dilakukan ke titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal pada output X0, di mana harga yang dibebankan adalah P0. Keuntungan ekonomi per unit adalah perbedaan antara pendapatan rata-rata dan total biaya rata-rata darah AB. Jumlah unit yang terjual adalah DB. Oleh karena itu, total laba adalah AB kali DB, yang merupakan bidang persegi panjang ABCD. Output memaksimalkan laba X1 ditemukan di persimpangan M6 dan MCI. Menggunakan output X1, kami menentukan harga yang diterima oleh perusahaan monopoli dengan naik ke D1, ke DI. Kurva permintaan yang menghadapnya dan menemukan harga P. Harga yang dibayarkan oleh konsumen ditentukan dengan menambahkan U ke P, yang ditampilkan sebagai harga PS pada diagram. Laba setelah pajak per unit adalah perbedaan antara harga yang diterima oleh perusahaan monopoli dan total biaya rata-rata jarak FG. Jumlah unit yang dijual adalah keuntungan ekonomi monopoli setelah pajak diukur dengan area FGHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswi Layali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak keuntungan. Sejauh ini, kami telah membahas pajak berdasarkan penjualannya. Perusahaan juga dapat dikenakan pajak atas keuntungan ekonomi mereka sendiri, yang didefinisikan sebagai pengembalian kepada pemilik perusahaan melebihi biaya peluang dari faktor-faktor yang digunakan dalam produksi. Keuntungan ekonomi juga dapat disebut sebagai laba supranormal atau kelebihan. Kami sekarang menunjukkan bahwa untuk perusahaan memaksimalkan laba, pajak atas laba ekonomi tidak dapat digeser. Pajak hanya ditanggung oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Pajak profesional atas keuntungan pajak ekonomi tidak mengubah biaya marginal atau pendapatan maksimal. Dalam equilibrium kompetitif jangka panjang, pajak atas keuntungan ekonomi tidak menghasilkan karena laba ekonomi adalah nol, semuanya dikompetisikan. Selanjutnya yaitu analisis berbagai jenis pajak dengan model keseimbangan umum. Ada 4 macam, yaitu 1. Pertama, pajak komoditas atau TF. Yang kedua, pajak penghasilan atau T. Yang ketiga, pajak umum tenaga kerja atau TL. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pajak sebagai faktor atau TKM. Yang pertama tadi yaitu pajak komoditas atau TF, yaitu ketika pajak atas makanan dikenakan, harga relatif meningkat walaupun tidak harus dengan jumlah pajak. Oleh karena itu, konsumen mengganti produk makanannya. Akibatnya, lebih sedikit makanan yang lebih banyak manufaktur yang diproduksinya. Ketika produksi pangan turun, sebagian modal dan tenaga kerja yang sebelumnya digunakan dalam produksi pangan terpaksa mencari pekerjaan di bidang manufaktur lainnya. Karena rasio modal tenaga kerja mungkin berbeda antara dua sektor tersebut. Harga relatif modal dan tenaga kerja harus berubah untuk manufaktur agar mau menyerap faktor pengangguran dari produksi pangan. Yang kedua yaitu pajak penghasilan atau T. Seperti telah disebutkan, pajak penghasilan setara dengan serangkaian pajak atas modal dan tenaga kerja pada tingkat yang sama. Karena persediaan faktor sudah sepenuhnya diperbaiki atau asumsi 4, pajak ini tidak dapat digeser. Ini ditanggung profesional dengan pendapatan awal orang tersebut.
Intuisi di balik hasil ini mirip dengan kasus analog dalam model equilibrium parsial, karena faktir tidak dapat melepaskan pajak dengan memilih keluar dari produksi tersebut. Mereka menanggung beban penuh. Yang ketiga yaitu pajak umum tenaga kerja atau TL. Pajak umum tenaga kerja adalah pajak tenaga kerja dalam semua penggunaannya, dalam produksi makanan dan manufaktur. Akibatnya, tidak ada insentif untuk mengalihkan penggunaan tenaga kerja antara sektor. Selanjutnya, asumsi pasokan sektor tetap menyeratkan tenaga kerja harus bertanggung jawab menanggung seluruh beban tersebut. Yang keempat yaitu pajak sebagai faktor atau TKM. Ketika modal yang digunakan di sektor manufaktur hanya dikenakan pajak, ada dua efek awalnya. Yang pertama, efek keluaran, dan yang kedua, efek pergantian. Efek keluaran yaitu harga manufaktur cenderung naik yang mengurangi jumlah yang diminta oleh konsumen tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu efek pergantian faktor. Karena modal menjadi lebih mahal di sektor manufaktur, produsen di sana menggunakan lebih sedikit modal dan lebih banyak tenaga kerjanya. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu model keseimbangan umum. Untuk menganalisis insiden pajak dengan model keseimbangan umum, dapat menggunakan model dengan dua sektor atau dua jenis faktor produksi untuk menyederhanakan analisis. Sebagai ilustrasi, misalnya dalam suatu perekonomian hanya ada dua sektor, yaitu sektor makanan F dan sektor manufaktur yaitu M, dan dua faktor modal yaitu K dan tenaga kerja yaitu L. Dalam model insiden pajak keseimbangan umum, ada 9 kemungkinan pajak ad valorem atau pajak penjualan yang dikenakan berdasarkan nilainya. Model analisa insiden pajak dengan pendekatan keseimbangan umum sebagaimana ditemukan oleh Harberger pada tahun 1974 menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut, yaitu ada 6. 1. Teknologi, kedua perilaku pemasok faktor, ketiga struktur pasar, keempat total pemasok faktor, kelima yaitu preferensi konsumen, dan keenam yaitu kerangka kerja insiden pajak. Selanjutnya, perbedaan selera individu. Dengan asumsi 5, semua konsumen memiliki preferensi yang sama untuk kedua barang tersebut. Misalnya, perhatikan pajak atas modal di sektor korporasi. Seperti disebutkan di atas, sebagian besar analisis menunjukkan bahwa itu bergeser ke pemilik semua modal. Dan karena modal cenderung menjadi sumber pendapatan yang relatif penting bagi individu berpenghasilan tinggi, pajak akan nampak progresif. Namun seperti dicatat oleh Fullerton and Roger, pajak juga menaikkan harga relatif barang yang diproduksi di industri padat modal seperti pertanian dan penyulingan minyak bumi, yang outputnya makanan dan bensin dibeli dalam proporsi tinggi oleh keluarga berskala pendapatan rendah. Jadi ketika kita mengimplisitkan perbedaan penggunaan antara keluarga berpenghasilan tinggi dan rendah, pajak menjadi kurang progresif daripada yang muncul pertama kali. Yang kedua adalah faktor tidak bergerak. Dengan asumsi kedua, sumber daya bebas mengalir antar sektor, mencari tingkat pengembalian setinggi mungkin. Namun karena alasan kelembagaan atau teknologi,
beberapa faktor mungkin tidak bergerak. Misalnya, jika tanah tertentu dikategorikan untuk penggunaan perumahan, itu tidak dapat digunakan dalam pembuatan, tidak peduli bertingkat pengembaliannya. Meninggalkan mobilitas sempurna dapat secara dramatis mempengaruhi timbulnya pajak. Sebagai contoh, sebelumnya kami menunjukkan bahwa jika faktor-faktor mobile, insiden pajak faktor parsial bersifat ambigu, tergantung pada hasil dari beberapa efek yang saling berketergantungan. Namun, jika faktor tidak bergerak, hasil insiden jelas dan faktor pajak memikul seluruh beban. Yang ketiga adalah persediaan faktor variabel. Dengan asumsi 4, total persediaan kedua faktor tetap. Namun dalam jangka panjang, pasokan modal dan tenaga kerja untuk ekonomi bervariasi, mengizinkan pertumbuhan dapat mengubah kesimpulan dari model statis sepenuhnya di kepala mereka. Pertumbuhan dapat mengubah kesimpulan dari model statis sepenuhnya. Pertimbangan pajak faktor umum atas modal. Ketika persediaan modal ditetapkan, pajak ini sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Dalam jangka panjang, bagaimanapun lebih sedikit modal dapat disediakan karena pajak. Selanjutnya adalah dalam studi insiden terapan. Teori kejadian pajak telah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk sejumlah upaya untuk memperkirakan bagaimana sistem pajak AS mempengaruhi distribusi pendapatan. Nah, pada tabel di samping ini, tabel 14.3 melaporkan temuan penelitian terbaru oleh Kantor Angkasa Kongres 2004. Studi ini memperkirakan kejadian semua pajak federal. Tarif pajak rata-rata berkisar sekitar 5,6% untuk rumah tangga di kuartil pendapatan terendah hingga 31,2% untuk rumah tangga di atas 1% populasi. 1% teratas ini membayar 21,3% dari semua pajak federal. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa sistem federal cukup progresif. Namun harus jelas sekarang bahwa semua kejadian sangat bergantung pada asumsi yang mendasarinya. Studi ini mengasumsikan bahwa tidak ada pergeseran pajak penghasilan pribadi, bahwa pajak gaji ditanggung oleh pekerja dan pajak komoditas ditanggung oleh konsumen sesuai dengan konsumsi barang kena pajak. Asumsi ini sangat membantu menyederhanakan masalah. Akan tetapi, teori insiden pajak menunjukkan bahwa mereka dipertanyakan, terutama dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah taxation and efficiency atau pajak dan efisiensi. Pajak membebankan biaya pada wajib pajak yang dipengaruhi pada biaya Selanjutnya adalah taxation and efficiency atau pajak dan efisiensi. Pajak membebankan biaya pada wajib pajak yang dipengaruhi biaya sebagai jumlah uang yang diserahkan kepada pemungut pajak. Nah, berikut adalah gambar kurvanya. Di samping adalah pada gambar 15.1, konsumsi gandum diukur pada sumbu horizontal dan konsumsi jagung pada sumbu vertikal. Nah, batasan anggaran adalah garis AD
yang memiliki kemiringan PB per PJ dan interpersepsi horizontal di I per BP. Dengan asumsi root memaksimalkan utilitasnya. Ia memilih titik seperti E1 pada kurva indifferent I, di mana ia mengkonsumsi garum dan C1 dari jagung. Pada gambar 15.1, pengaruh pajak pada batasan anggaran AD dan kepuasan maksimum root berada di titik E1. Pajak gandum meningkatkan harga untuk gandum dan kendala anggaran sebelum batasan kapok balik ke AF. Selanjutnya adalah di samping kanan ada gambar 15.2. Ini menunjukkan bahwa bandel yang paling disukai adalah pada garis E2 pada kurva indifferent 2, di mana konsumsi jelai adalah B2. Nah, konsumsi jagung adalah C2 dan tagihan pajak adalah jarak vertikal terkait antara AD dan AF dan EG2. Root lebih buruk di E2 daripada di E1. Namun pajak apapun akan menempatkannya pada kurva ketidakpedulian yang pada gambar 15.2, pengaruh pajak dan konsumsi bundel. Setelah pajak, kepuasan maksimal roots berada pada titik E2. Tagihan pajaknya adalah vertikal batasan anggaran tanpa jarak pajak gandum antara AD dan AF dan GE2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu dari kelompok saya yang membahas tentang taxation dan efisiensi atau pajak dan efisiensi. Nah, mungkin di awal sudah teman saya jelaskan bahwasannya pajak membebankan biaya pada wajib pajak yang dipengaruhi biaya sebagai jumlah uang yang diserahkan kepada pemungut pajak. Jadi pajak itu sendiri merupakan uang atau sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemungut pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat di suatu daerah maupun di suatu negara, di mana hal tersebut berupa uang yang dibayarkan. Ada beberapa macam jenis pajak, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak penghasilan dan sebagainya, yang semua itu merupakan hal yang harus dibayarkan kepada pemerintah atau pemungut pajak. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya, di mana yang membahas tentang burden excess. Nah, selanjutnya tentang burden excess sendiri merupakan kelebihan beban pajak. Nah, di sini ada kurva yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya hanya akan membahas sekilas, yaitu tentang kelebihan beban pajak gandum, yaitu merupakan jarak vertikal ME yang merupakan variasi setara dari pajak gandum. Nah, out tidak peduli antara kehilangan ME, kehilangan variasi setara dari pajak gandum tersebut, dan dolar dan menghadapi pajak gandum. Kelebihan beban adalah GN. Jadi di sini terdapat garis yang menghubungkan antara titik G dan titik N yang merupakan perbedaan antara variasi yang setara dan pendapatan gandum. Nah, di sini ada garis HI. Garis HI ini sejajar dengan garis DI, di mana garis HI merupakan kurva anggaran. Jadi garis anggaran itu berada pada garis HI dan AD merupakan garis atau batas anggaran. Nah, adakah hasil dari ekonomi kesejahteraan yang akan membantu kita memahami mengapa kelebihan beban muncul?
Nah, syarat utama untuk alokasi sumber daya Pareto yang efisien adalah marginal analisis tingkat penggantian barley untuk konsumsi atau MRSBC itu sama dengan tingkat marginal transformasi barley untuk produksi atau MRTBC. Jadi suatu alokasi sumber daya akan dikatakan efisien ketika MRSBC sama dengan MRTBC. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa sumber daya yang efisien akan terjadi apabila MRSBC itu sama dengan MRTBC, di mana MRS itu adalah marginal analisis tingkat penggantian barley untuk konsumsi dan MRTBC itu merupakan marginal transformasi barley untuk produksi. Nah, untuk selanjutnya ini ada kurva permintaan yang terkompensasi dan kurva permintaan yang biasa. Dalam kurva permintaan biasa ini menggambarkan antara perubahan kuantitas yang tidak terkompensasi dari suatu komoditas yang diminta ketika harga berubah. Jadi kurva permintaan biasa ini menggambarkan perubahan jumlah atau kuantitas yang tidak terkompensasi atau tidak mendapat ganti rugi. Nah, dari suatu komoditas yang diminta ketika harganya itu berubah. Nah, untuk kurva permintaan terkompensasi sendiri menunjukkan bagaimana jumlah yang diminta, jumlah barang yang diminta atau kuantitas yang diminta berubah ketika harga berubah dan pendapatan secara simultan dikompensasi sehingga bundel komoditas individu tetap pada kurva indifference yang sama. Dari dua hal tersebut dapat kita ketahui bahwa yang satu kurva permintaan itu menggambarkan antara perubahan kuantitas itu akan berubah karena tidak adanya kompensasi, dan yang satunya menjelaskan bahwa kurva permintaan itu akan menunjukkan bagaimana perubahan kuantitas yang diminta ketika harganya berubah, karena dari yang pertama itu bahwa berubah karena tidak adanya kompensasi, dan yang kedua itu berubah meskipun adanya kompensasi. Nah, selanjutnya di sini akan membahas tentang pengukuran burden excess atau kelebihan beban dengan kurva permintaan. Nah, untuk kurvanya sendiri saya akan menjelaskan sedikit. Di sini hanya akan menjelaskan tentang bahwa konsumen itu jatuh ke area antara kurva permintaan dan S aksen B AGF. Dan yang kedua, hasil pendapatan pajak gandum adalah persegi panjang sepanjang titik GFDH. Dan yang ketiga adalah jumlah dari surplus konsumen pasca pajak atau setelah adanya pajak, dan pendapatan yang dikumpulkan itu berada pada area HAFD yang merupakan berkurang, di mana surplus konsumen asli itu akan berkurang, di mana akan berada pada titik AHI berdasarkan area FID. Nah, untuk selanjutnya penjelasan yang lebih lengkap tentang kurva pengukuran burden excess ini dengan menggunakan kurva permintaan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran burden excess dengan kurva permintaan. Jadi yang pertama, konsumen jatuh ke area antara kurva permintaan dan S aksen B AGF. Jadi di sini adalah kurvanya, dan di sini adalah daerah surplus konsumen. Yang di sini adalah daerah surplus produsennya. Terus yang kedua, hasil pendapatan pajak gandum adalah persegi panjang GFDH. Jadi di sini ada GFDH. Jadi ini karena pajak pendapatan sama dengan produk dari jumlah unit yang dibeli HD dan pajak dibayarkan pada setiap unit yang sini. Tapi HD ini dan GH hanyalah basis dan tinggi masing-masing dari persegi panjang GFDH, dan karenanya produk mereka adalah wilayahnya. Lalu yang ketiga adalah jumlah dari surplus konsumen pasca pajak dan pendapatan yang dikumpulkan atau area
HF, HGFD adalah kurang dari surplus konsumen asli berdasarkan area FG-nya. Jadi dalam efek ini, bahkan jika kita mengembalikan pajak untuk konsumen gandum sebagai lump sum, mereka akan tetap menjadi lebih buruk oleh segitiga FID. Segitiga itu kemudian adalah beban berlebih dari pajak. Saya akan menjelaskan kurva yang ada di samping saya. Jadi kelebihan beban pajak komoditas pajak menyebabkan surplus konsumen turun ke GIF, tetapi hanya menebus GFDH dalam penerimaan pajak. Perbedaannya FID adalah kelebihan pajak. Jadi kurva ini. Jadi dengan kata lain, pajak yang lebih luas memiliki lebih sedikit beban kelebihan dari pajak yang sempit. Ini karena kehadiran T2B yang menyiratkan bahwa ketika tarif pajak meningkat, beban berlebih naik dengan kuadrat. Penggandaan pajak melipat gandakan beban berlebih. Hal-hal lain sama, karena itu dua pajak yang relatif kecil akan memiliki beban berlebih yang lebih kecil daripada satu pajak yang besar yang ditimbulkan jumlah pendapatan yang sama. Hal-hal lain juga sama, karena kelebihan beban meningkat dengan kuadrat dari taraf pajak, beban kelebihan marginal dari kenaikan $1 lagi dari pendapatan melebihi beban berlebih rata-rata. Artinya, peningkatan kelebihan mental meningkatkan $1 lebih dari pendapatan melebihi rasio total kelebihan beban dengan total pendapatan. Di story yang sudah ada, jadi menurut penjelasan yang udah ada slide, dimisalkan konsumen menganggap GIN dan RUM sebagai pengganti. Anggap lebih jauh RUM itu saat ini sedang dikenakan pajak, menciptakan segitiga beban berlebih seperti pada gambar yang di slide tadi. Jadi, sekarang pemerintah memutuskan untuk mengerahkan pajak pada GIN. Apa kelebihan beban daripada pajak GIN ini? Jadi di pasar GIN, pajak GIN menciptakan beban berlebih. Tapi ceritanya jika GIN dan RUM adalah pengganti, kenaikan harga konsumen diinduksi oleh pajak GIN dengan meningkatnya permintaan RUM. Nah, akibatnya jumlah permintaan RUM meningkat. Sekarang karena RUM dikenakan pajak di bawah status quo atau terlalu sedikit, peningkatan konsumsi RUM disebabkan oleh pajak GIN yang membantu pindahkan konsumsi RUM kembali ke tingkat yang semula. Dengan demikian, ada keuntungan efisiensi di pasar RUM yang membantu mengimbangi beban berlebih yang dibebankan di pasar GIN tadi. Dalam teori, pajak GIN sebenarnya bisa menurunkan keseluruhan kelebihan beban. Ini adalah contoh dari teori terbaik yang kedua. Nah, dengan adanya distorsi yang ada, kebijakan yang dalam isolasi akan meningkatkan efisiensi, dapat menguranginya, dan sebaliknya. Jadi selanjutnya beban kelebihan dari subsidi. Subsidi komoditas adalah komponen penting dari sistem fiskal banyak negara. Pada dasarnya, subsidi adalah pajak negatif. Dan seperti pajak, subsidi dikaitkan dengan kelebihan beban. Untuk mengilustrasikan perhitungan kelebihan beban subsidi, kami memperhitungkan subsidi untuk perumahan pemilik hunian yang disediakan oleh pemerintah federal melalui ketentuan tertentu dan pajak penghasilan pribadi. Nah, jadi di sini ada kurva. Diasumsikan bahwa permintaan untuk layanan perumahan yang ditempati adalah garis lurus DH. Di sini ada. Lalu selanjutnya pasokan horizontal pada harga PH yang mengukur sosial marginal biaya pembuatan layanan perumahan. Awalnya, kuantitas keseimbangan adalah H1. Jadi di sini, di titik ini. Dan sekarang mendukung berpendapat bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar 5% kepada produsen perumahan. Itu harga baru untuk layanan perumahan adalah di sini. Jadi di titik ini. Dan kurva penawaran yang terkait adalah subsidi ini meningkatkan jumlah layanan perumahan yang dikonsumsi hingga H2. Di sini titik H2. Jika tujuan dari subsidi adalah untuk meningkatkan konsumsi perumahan, maka telah berhasil.
Nah, sebelum subsidi surplus konsumen adalah area MNO pada kurva yang tadi. Setelah subsidi, konsumen surplus adalah MKU. MQU. Manfaat bagi konsumen perumahan adalah peningkatan surplus mereka daerah NOK. Tetapi berapa biayanya manfaat ini didapat? Jadi biaya program subsidi adalah jumlah layanan perumahan yang dikonsumsi, yaitu di titik QU dikali subsidi per unit atau NQ atau digabungkan dengan NVUQ. Dengan demikian biaya subsidi sebenarnya melebihi manfaat, ada kelebihan beban sama dengan selisih antar daerah NVUQ dan NOUQ. Nah, kali ini saya akan menjelaskan studi kasus materi kita. Studi kasus dari materi kita yakni mengambil dari jurnal dari Anda Nugroho dan Rita Helbra Tendrini yang berjudul Desain Sistem Pajak Penghasilan Menanggapi Pertumbuhan Kelas Menengah dan Pengaruhnya Terhadap Distribusi Pendapatan, yang isinya sebagian besar penduduk Indonesia memasuki kelas menengah karena ekonominya tumbuh dengan cepat. Saat ini kelas menengah di Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia. Ada sekitar 74 juta kelas menengah di Indonesia dan jumlah ini akan berlipat ganda pada tahun 2020. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga menciptakan masalah meningkatnya ketidaksetaraan. Ketimpangan di Indonesia semakin buruk karena indeks Gini meningkat dari 0,308 pada tahun 1999 menjadi 0,41 dan tahun 2011. Kedua kondisi, meningkatnya kelas menengah dan meningkatnya kesenjangan, menciptakan tantangan bagi pembuat kebijakan untuk merancang sistem pajak penghasilan pribadi atau PIT yang optimal, yang dapat menangkap potensi pajak dari pertumbuhan kelas menengah, dan sementara itu meningkatkan pribadi telah meningkat dari 19,5 triliun rupiah pada tahun 2002 menjadi 83,3 triliun rupiah pada tahun 2012. Lebih dari itu, pajak penghasilan juga seharusnya digunakan sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengubah distribusi pendapatan setelah pajak. Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk merancang sistem pajak penghasilan pribadi yang dapat menangkap peningkatan potensi pajak sebagai pertumbuhan kelas menengah dan juga mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih baik di Indonesia. Menggunakan pendekatan micro simulation dan computable general equilibrium atau singkat CGE, kami secara kuantitatif menganalisis secara sistem PIT yang diusulkan mempengaruhi pendapatan pemerintah dan mengubah ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Pertama, kami mengusulkan beberapa sistem PIT dan menghitung dampaknya setelah pendapatan pajak dengan menggunakan data mikro. Lah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, kami membuka 2 pertanyaan saja. Ya, silakan bertanya nanti di kolom komentar. Dan presentasi ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau ada lebihnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita semua manusia tidak luput dari salah dan dosa, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.